ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia, pagi ini alhamdulillah kita dapat bertemu di saluran ini dan insyaallah kita akan meneruskan pembahasan tentang dosa-dosa besar. Kita sampai pada Al-Kabiratu Ar-Rabi'atu Wal-Ishrun, dosa besar yang ke-24. Sekedar mengulang kajian yang telah lalu, yaitu dosa besar yang ke-23, yaitu mencuri. Ya, tindakan pencurian yang sudah kita jelaskan bahwa ini termasuk dosa besar yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengancam pelakunya dengan hukuman yang berat di dunia, yaitu potong tangan, kemudian ancaman adab yang besar juga di akhirat. Termasuk ya, perbuatan mencuri yang paling buruk adalah mencuri di dalam masjid. Ya, seperti yang sering kita dengar kasus-kasus seperti ini. Ya, sebahagian orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya, melakukan tindakan pencurian di dalam masjid. Masjid juga termasuk tempat yang terlindungi, yang mana siapa saja mengambil barang-barang dari masjid, ya, tanpa seizin ta'mir atau nadhir untuk dimiliki, baik itu uang di dalam kotak infak atau barang-barang masjid lainnya, ya, seperti jam dinding, pengeras suara, ampli, dan lain sebagainya. Ini termasuk tindakan pencurian yang terkena hukuman hudud, yaitu potong tangan. Dalam sebuah hadis riwayat Safwan bin Umayyah, ia mengatakan, ia bercerita, suatu ketika aku tidur di dalam masjid dengan berselimutkan pakaianku yang harganya 30 dirham. Tiba-tiba seorang datang dan mengambilnya dariku tanpa aku ketahui, yaitu dia mengambilnya diam-diam. Ini pencurian di dalam masjid, baik itu barang milik masjid maupun milik jemaah masjid, milik jemaah, milik orang-orang yang ada di situ. Tak lama kemudian pencuri itu tertangkap dan dibawa ke hadapan Rasulullah. Maka beliau pun memerintahkan agar tangannya dipotong. Jadi pencurian di dalam masjid ini dikenakan sanksi potong tangan atas pelakunya. Dan ini merupakan tindakan yang sangat buruk, karena dia melakukan pencurian, yaitu satu maksiat, dosa besar di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya para spesialis pencuri barang-barang masjid itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tindakan itu merupakan tindakan yang sangat buruk dan hina keji, yang mana pelakunya diancam dengan hukuman potong tangan. Ya, di dalam riwayat lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memotong tangan seorang pencuri yang mencuri sebuah perisai dari suffah kaum wanita, yang harga perisai itu 3 dirham. Ya, itu sudah sampai rubu' dinar. Ya, di dalam kitab
Aunul Ma'bud dijelaskan suffah kaum wanita itu maksudnya adalah tempat yang dikhususkan bagi mereka di dalam masjid. Tempat yang dikhususkan bagi mereka di dalam masjid. Biasanya dibuat naungan atau ruangan ya di dalam masjid. Ya, di situ kaum wanita berkumpul. Nah, ada seorang yang mengambil ya barang dari tempat tersebut. Ya, ini artinya ya lingkungan masjid mulai dari halaman sampai dalam masjid itu masuk dalam wilayah masjid. Barang siapa yang mengambil sesuatu dari kita katakan masjid itu, maka itu termasuk kategori pencurian yang mewajibkan potong tangan atas pelakunya, yang menyebabkan jatuhnya hukum potong tangan atas pelakunya. Ya, misalnya dia mencuri sesuatu dari kamar nadhir atau ruangan nadhir, ruangan takmir atau gudang masjid. Nah, itu termasuk ya di dalam kategori pencurian yang menyebabkan pelakunya dipotong tangannya. Dan ini jelas termasuk dosa besar dan melanggar kehormatan masjid. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena di sana ada orang-orang yang spesialis mencuri masjid, yang mencuri barang-barang masjid. Ikhwani fiddin. Nah, ini sangat buruk dan sangat tercela. Demikianlah dosa besar yang ke-23 yang telah kita bahas pada kajian yang lalu. Nah, sekarang kita akan membahas dosa besar yang ke-24, yaitu qat'ut thariq. Qat'ut thariq ini maksudnya adalah menyebar teror ya dengan melakukan tindakan pencurian, pembunuhan atau menyebarkan rasa takut di tengah-tengah masyarakat dengan kekerasan. Ya, baik itu dalam bentuk gerakan pengacau keamanan atau GPK, bersenjata maupun tidak bersenjata. Ya, bersenjata maupun tidak bersenjata. Ya, masuk di dalamnya kelompok-kelompok separatis yang menyebarkan ancaman ya kepada masyarakat, baik itu pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan lain sebagainya. Dan termasuk juga geng-geng motor yang banyak sekarang ini bermunculan yang menyebarkan rasa takut di tengah-tengah masyarakat. Ini termasuk bentuk qat'ut thariq. Walaupun pada asalnya qat'ut thariq ini adalah para penyamun yang sering mencegat orang-orang yang melintas dan mengambil barang-barang mereka. Nama lain bagi perbuatan qat'ut thariq ini adalah al-hirabah. Ya, al-hirabah yaitu keluarnya ya kelompok orang bersenjata di negeri Islam atau di negeri Muslim dengan tujuan untuk mengadakan kerusuhan, ya, kemudian teror, menumpahkan darah manusia, merampas harta, menodai kehormatan dan merusak hak milik properti milik orang lain. Ya. Nah, selain dilakukan secara berkelompok, kejahatan ini bisa juga dilakukan secara perorangan. Ya. Misalnya jika seorang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang berlebih dan dia dapat mengalahkan kelompok-kelompok lain, ya, dengan menumpahkan darah, merusak harta, ya, maka ia bisa dikategorikan sebagai seorang muharib, ya, seorang muharib. Ya, termasuk di dalamnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya, geng-geng motor, GPK, kaum separatis, dan termasuk juga di dalamnya kelompok-kelompok mafia, ya, kelompok-kelompok mafia, organisasi OKP yang menebar teror di tengah-tengah masyarakat, memalak para pedagang dan mengancam mereka dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi masuk dalam kategori hirabah ini adalah berbagai kelompok penjahat. Ya, misalnya ya para pembunuh bayaran, penculik anak, pencuri yang membobol rumah, ya, penculik anak perempuan atau perawan untuk dinodai, diperkosa, ya, atau para pemimpin yaitu orang-orang yang melakukan kudeta, ya, untuk merebut kekuasaan, ya, kemudian juga pengganggu stabilitas keamanan, rusak lahan bercocok tanam, pembunuh binatang ternak, dan seterusnya. Nah, ini termasuk kategori al-hirabah atau qat'ut thariq. Nah, kata hirabah sendiri diambil dari kata al-harb, yaitu perang. Sebab orang-orang ini ya sudah keluar dari tatanan hukum yang berlaku. Keluar dari apa? Dari ketentuan hukum, ya, dari hukum yang berlaku. Kemudian
mereka melakukan tindakan di luar hukum, ya, yang melanggar hukum. Nah, di satu sisi pelakunya telah dianggap memerangi manusia atau masyarakat, ya, dan di sisi lain ia telah melanggar aturan-aturan Islam, hukum-hukum Islam yang diturunkan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat dan menjaga hak-hak mereka, baik diri, harta, ya, maupun jiwa mereka. Nah, jadi upaya gerakan-gerakan pengacau keamanan seperti ini dianggap sebagai tindakan memerangi. Maka dari kata tersebutlah diambil, ya, istilah al-hirabah, ya, al-hirabah. Nah, al-hirabah atau qat'ut ini merupakan tindakan kriminal yang sangat keji, ya, sangat keji. Bahkan dianggap sebagai bentuk kejahatan yang terbesar. Oleh sebab itu Al-Quran menggunakannya dengan ungkapan yang sangat tegas, paling tegas terhadap orang yang terlibat di dalamnya. Al-Quran menggolongkan mereka sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang berusaha menimbulkan kerusakan di atas muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menetapkan atau menjatuhkan hukum yang berlipat ganda, ya, atas perbuatan ini, tidak seperti tindakan kriminal lainnya. Dasar dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di atas muka bumi adalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang sangat besar. Ayat ini, ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, turun berkenaan dengan satu kisah atau kejadian peristiwa, ya, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan dari Abu Kilabah dari Anas bin Malik bahwa ada beberapa orang dari suku Uqal atau Urainah yang datang ke Madinah. Mereka ingin bertemu Nabi dan ingin masuk Islam, dan Nabi menerima mereka dengan baik dan mereka dianggap sebagai tamu. Namun karena mereka tidak terbiasa dengan cuaca kota Madinah, mereka pun terserang sakit. Mereka terserang demam, ya, hingga kondisi mereka memprihatinkan. Maka Nabi pun memerintahkan para tamu ini, ya, mereka untuk mendatangi penggembala unta, ya, yang menggembala kambing di luar kota Madinah, untuk memilihkan bagi mereka unta yang banyak air susunya, agar mereka dapat minum air seni unta itu dan susu unta itu. Maka mereka pun akhirnya pergi menemui penggembala tersebut, dan akhirnya mereka minumnya dan mereka pun sembuh. Ya, mereka pun sembuh. Nah, setelah mereka sembuh, setelah mereka pulih dari sakit mereka, mereka malah membunuh penggembala unta tersebut dan merampas, membawa pergi hewan-hewan gembalaannya, unta-unta yang digembalakannya. Maka keesokan harinya peristiwa itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berita itu kepada Rasulullah, maka beliau pun mengutus pasukan kecil untuk melacak jejak mereka. Nah, kemudian sebelum siang orang-orang itu berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke hadapan Rasulullah. Mata mereka dicungkil dan mereka dicampakkan, dibuang ke tempat yang panas, yaitu di bawah terik matahari. Orang-orang itu minta minum tapi tidak diberikan minum. Ya,
Abu Kilabah mengatakan mereka adalah orang-orang yang telah mencuri, membunuh, menjadi kafir setelah beriman dan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 33 tadi, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu ila akhiril ayah." Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itulah dia khizyun fid dunya, ya, wa adzabun alim wa adzabun azim fil akhirah. Hingga dikatakan bahwa mereka itu ya sampai menjilat-jilat tanah, ya, karena mereka kehausan dan mereka minta minum tapi tidak ada seorang pun yang memberikan minum kepada mereka. Ini adalah bentuk kehinaan atas mereka di dunia, dan di akhirat bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, itulah asbabun nuzul ayat tersebut, berkaitan dengan beberapa orang dari suku Uraina ataupun suku Ukal yang melakukan tindakan pencurian, pembunuhan, ya, dan murtad ataupun berbalik kepada kekafiran setelah keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai penjelasan, ya, tentang hukum orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu. Kemudian di dalam riwayat lain dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan masalah mengangkat senjata terhadap kaum muslimin. Nabi mengatakan, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang mengangkat senjata untuk menyerang kami, maka ia bukan dari golongan kami. Barang siapa yang mengangkat senjata terhadap kaum muslimin, ya, baik itu dengan tujuan untuk mengambil harta mereka atau, ya, mengacungkan senjata kepada kaum muslimin untuk membunuh mereka. Nah, ini lebih parah lagi, ini lebih besar lagi ancamannya. Nah, mereka termasuk Rasulullah mengatakan falaisa minna, mereka bukan dari golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, diharamkan mengangkat senjata atau mengacungkan senjata atau mengarahkan senjata kepada kaum muslimin untuk mengambil harta mereka, seperti para penodong yang menodongkan senjata, ya, melakukan tindakan kekerasan, ya, pencurian yang disertai dengan tindakan kekerasan. Ini masuk dalam kategori qat'ut thariq atau al-hirabah, ya, atau al-hirabah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ya, makna dari bukan dari golongan kami adalah tidak berada di atas sunnah kami, tidak berada di atas jalan kami. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, "Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah famata mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan, memisahkan diri dari jamaah lalu mati, maka ia mati secara jahiliyah. Ini orang-orang yang faraqal jamaah. Nah, orang-orang yang melakukan tindakan hirabah, gerakan pengacau keamanan, kaum separatis, ya, ini termasuk orang-orang yang menyempal dari jemaah kaum muslimin, yang mana mereka diancam dengan ancaman hukum ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Dan penggolongan hirabah atau qat'ut thariq sebagai satu dosa besar itu sangat jelas, ya. Ya, bahkan kita katakan agama-agama di luar Islam, ya, juga memandang perbuatan ini sebagai suatu perbuatan yang keji dan aniaya, sangat zalim, yaitu melakukan menebar rasa takut dan meneror, ya, ke masyarakat, ya, hingga terancam keamanan mereka, ya, terancam harta benda mereka, bahkan terancam jiwa raga mereka. Nah, semua manusia, semua umat manusia menganggap ini adalah suatu perbuatan yang sangat keji. Demikian juga di dalam Islam, ini termasuk dosa besar. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Walaupun pelakunya mengatasnamakan syariat Islam, seperti mereka melakukan tindakan pencurian dengan alasan untuk dana jihad, misalnya, ya, atau melakukan tindakan teror untuk menegakkan syariat, katanya. Nah, ini termasuk, ya, al-hirabah, ya, ini termasuk al-hirabah. Ya, mereka melakukan itu di negeri yang berdaulat, di negeri yang dipimpin oleh seorang muslim, dan negeri itu adalah negeri muslim, ditegakkan di dalamnya syiar Islam yang zahir, yang nyata, ya, di antaranya rukun Islam yang 5, salat 5 waktu, ya, puasa Ramadan, zakat, dan haji,
ditegakkan dan diurus dan diatur oleh negeri itu. Maka tindakan-tindakan mengacau keamanan, ya, mengancam keselamatan orang lain, mengancam harta benda orang lain, atau mengancam ketenangan dan keamanan orang lain, ini termasuk dalam kategori qat'ut thariq atau al-hirabah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, tentunya al-hirabah ini, ya, dilakukan oleh orang-orang yang mukallaf, ya, yang baligh dan berakal. Ya, anak-anak ini tidak masuk di dalamnya, ya. Mereka tidak dikenakan hukum hirabah, hukum hudud berkaitan dengan hirabah ini. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam hirabah ini dikatakan dia itu qutta'ut thariq jika ia sudah mukallaf. Nah, kemudian apakah hirabah ini harus dengan senjata atau tidak disyaratkan membawa senjata? Karena sebagian ulama mengatakan baru dikatakan hirabah, baru dikatakan sebagai gerakan pengacau keamanan, ya apabila kelompok itu, gerakan itu menggunakan senjata. Kalau tidak menggunakan senjata, tidak dikatakan gerakan pengacau keamanan. Ya, kita katakan